Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ilma Azhara Kurniawan dengan NIM 181011150 dari Hukum Laut kelas I. Di sini saya membuat presentasi untuk memenuhi kewajiban ujian tengah semester saya yang diampu oleh Dr. Iwan Triyadi, SHMH, pada kelas Hukum Laut kelas I. Di sini, presentasi saya akan mengangkat tema tentang penanggulangan dari masalah yang terjadi pada perairan laut Indonesia. Sebelum saya masuk lebih dalam pada presentasi saya akan menjelaskan latar belakang tema yang saya angkat. Sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia, memiliki peranan sangat penting sebagai sumber devisa negara. Hal ini disebabkan dari kurang lebih 7,8 juta kilometer persegi luas wilayah Indonesia. 5,8 juta kilometer persegi merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2,9 juta kilometer persegi laut Nusantara, 0,3 juta kilometer persegi laut teritorial, dan 2,6 juta kilometer persegi merupakan daerah laut kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Pengelolaan wilayah perairan Indonesia, terutama daerah perairan perbatasan, perlu dikelola dengan baik untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di sekitarnya, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perairan negara. Salah satunya adalah masalah illegal, unreported, dan unregulated fishing atau IUU fishing, atau biasa kita kenal dengan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Pada presentasi saya ini, saya akan membahas 4 sub permasalahan. Yang pertama, ada illegal fishing, ada unreported fishing, dan ada unregulated fishing. Masing-masing, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan faktor penyebabnya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus, dan saya akan menganalisa kasus dan penyelesaian kasus tersebut. Pertama, ada illegal fishing. Jadi, illegal fishing itu ada 3 pengertian secara garis besar. Yang pertama, illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah. Yang kedua, illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang aktivitasnya tidak dilaporkan pada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan, baik skala kecil dan industri, perikanan di zona jurisdiksi nasional maupun internasional. Dapat dikatakan sebagai illegal fishing jika kegiatan perikanan atau penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau berkewajiban internasional. Dapat dilakukan oleh orang atau kapal asing suatu negara tanpa izin dari negara tempat penangkapan ikan terjadi, serta jika dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan ikan regional, tetapi berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Selanjutnya, ada dasar-dasar hukum yang mengatur illegal fishing. Di Indonesia, ada 4 dasar hukum yang mengatur tentang illegal fishing secara garis besar. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Yang kedua, ada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Perubahan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Selanjutnya, illegal fishing yang berada di wilayah Indonesia mempunyai 6 kategori, yaitu 1. Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin. Yang kedua, kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu. Yang ketiga, kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan. Yang keempat, membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri. Yang kelima, menggunakan alat penangkap ikan terlarang. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan jenis atau ukuran alat tangkap yang tidak sesuai. Jadi, illegal fishing tidak hanya penangkapan ikan tanpa izin, tetapi juga dengan kategori-kategori yang telah disebutkan di atas. Persoalan illegal fishing muncul bersama-sama dengan kerangka IUU atau Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing Practice saat diselenggarakannya Forum Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Research pada 27 Oktober hingga 7 November 1997. Apa itu IUU Fishing? IUU Fishing adalah istilah luas dari berbagai macam dan dimensi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan dalam wilayah yurisdiksi nasional, seperti aspek penangkapan dan pemanfaatan ikan. Sementara CCAMLR adalah Komisi Konservasi Sumber Daya Kehidupan Laut Antartika. Pada saat itu, pembahasan tentang kerugian akibat praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara bukan anggota CCAMLR. Kemudian, masalah illegal fishing ini dijadikan isu utama dalam tingkat global oleh FAO dengan alasan yaitu pada saat ini penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara bukan CCAMLR, kemudian cadangan ikan dunia menunjukkan tren penurunan dan salah satu faktor penyebabnya karena banyaknya praktek illegal fishing yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Illegal fishing juga diatur di dalam hukum internasional. Hal ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa disebut dengan United Nations Convention of the Law of the Sea yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 117 negara peserta, termasuk Indonesia dan 2 kesatuan negara di Montego Bay, Jamaika. Karena adanya UNCLOS, maka Indonesia menyandang asas negara kepulauan. UNCLOS mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh dan mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia. Karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional setelah 25 tahun diperjuangkan oleh Indonesia. Dengan diakuinya asas negara kepulauan, maka perairan yang dahulunya merupakan bagian laut lepas kini menjadi perairan kepulauan.
Penyebab illegal fishing. Penyebab illegal fishing ada 8. Yang pertama, meningkat dan tingginya permintaan ikan di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, berkurangnya atau habisnya sumber daya ikan di negara lain. Yang ketiga, lemahnya armada perikanan nasional. Yang keempat, izin dokumen atau pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi. Yang kelima, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Yang keenam, lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan. Yang ketujuh, belum ada visi yang sama aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana. Di sini ada jenis atau modus illegal fishing. Yang pertama, pencurian ikan oleh kapal asing. Yang kedua, menggunakan alat tangkap ikan dan alat bantu ikan yang tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga, tidak mempunyai izin dan pemalsuan dokumen. Yang keempat, tidak mengaktifkan tramimeter VMS dan tranah pimen atau bongkar muat hasil tangkapan di laut. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat ikan kimia dan biologi yang dilarang. Selanjutnya ada unreported fishing. Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilapornya salah kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut. Penyebab unreported fishing. Penyebab unreported fishing secara garis besar adalah lemahnya peraturan perundang-undangan, belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan atau angkutan ikan. Yang ketiga, belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya penyampaian data hasil tangkapan atau angkutan. Yang keempat, sebagian besar perusahaan yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan atau tingkah tersendiri. Dan poin terpenting dari penyebab unreported fishing adalah lemahnya ketentuan sanksi dan pidana. Selanjutnya ada unregulated fishing. Unregulated fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional, dilakukan oleh kapal-kapal tanpa berkebangsaan atau oleh kapal yang berkebangsaan bukan anggota organisasi regional, atau oleh entitas penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten atau bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut. Di era atau untuk stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan pengelolaan dalam hal mana penangkapan dilakukan tidak konsisten dengan negara penanggung jawab kapal atau bertentangan dengan prinsip konservasi yang diatur oleh hukum internasional. Selanjutnya, kegiatan penangkapan ikan disebut sebagai unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber ikan sesuai aturan internasional. Yang kedua, pada area yang menjadi kewenangan institusi atau organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Penyebab unregulated fishing. Yang pertama, ada potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia masih dianggap memadai dan belum banyak. Yang kedua, sibuk mengatur yang ada karena banyak masalah. Yang ketiga, orientasi jangka pendek.
Yang keempat, beragamnya kondisi daerah perairan dan sumber daya ikan. Dan yang terakhir, belum masuknya Indonesia menjadi anggota Organisasi Perikanan Internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, terutama di perairan Indonesia. Jadi, judulnya pada masalah yang saya ambil adalah KKP tangkap 6 kapal asing terkait illegal fishing di Laut Indonesia. Berita ini saya ambil dari Detik News pada hari Rabu, dan berita ini ditulis oleh Haris Fadilah pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.29 WIB. Inti dari berita ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 6 kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing di Laut Indonesia. Dari ke-6 kapal itu, ada 4 kapal berbendera Vietnam dan ada 2 kapal lainnya yang berbendera Malaysia. PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, yaitu Agus Suherman. Agus menyatakan kapal asing itu ditangkap karena tak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap yang dilarang atau trau. Dari 4 kapal berbendera Vietnam itu, ada 24 awak kapal berkebangsaan Vietnam yang ikut diamankan. Setelah itu ada analisis kasus. Di sini saya menjelaskan dari berita tersebut apa dampak dari kejadian tersebut untuk Indonesia dan nelayan lokal secara universal. Yang pertama, itu adalah subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak. Yang kedua, pengurangan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang ketiga, peluang kerja nelayan Indonesia lokal berkurang karena kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing. Yang keempat, hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri atau negara asal, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dan industri pengolahan. Yang kelima, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Yang keenam, merusak citra Indonesia pada kancah internasional EU fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Selanjutnya, menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya. Selanjutnya, hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis, hilangnya sebagian devisa negara, dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan, pengurangan penerimaan negara bukan pajak, kerugian sosial, peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, dan selanjutnya, negara Indonesia jelek di mata dunia. Ini adalah peta persebaran negara Indonesia di mana wilayah-wilayah tersebut rentan terhadap illegal fishing. Yang pertama itu, negara yang sering melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia adalah negara Thailand, yang kedua adalah Filipina, dan yang ketiga adalah Republic of China atau negara Cina. Di sini saya menjelaskan tentang cara penanggulangan agar tidak terjadi IUU dalam perairan Indonesia lebih lanjut. Yang pertama, sistem pengelolaan.
Perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara pelestarian, perlindungan, pengawetan, dan rehabilitasi, pengalokasian dan penataan pemanfaatan, penyusunan peraturan perizinan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Yang kedua, pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah. Dasar pembentukan kelembagaan ini yaitu belum adanya lembaga pengawasan yang mandiri, lambannya penanganan operasi dan penanganan perkara, rentan kendali dan koordinasi yang panjang, ketergantungan pada pihak lain, tidak adanya kepastian kendali dan pasca operasi. Rancangan kebutuhan kelembagaan pengawasan yaitu Pangkalan pengawasan 7 unit, stasiun pengawas 31 unit, dan satker pengawas 130 unit. Sampai saat ini, baru pangkalan 2 unit, stasiun 3 unit, dan satker unit masih jauh dari harapan. Yang ketiga, penangkapan intensitas operasional pengawasan baik dengan kapal pengawasan Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Polri. Yang keempat, koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan. Yang kedua, mempercepat proses penegakan hukum, penyidikan, penuntutan, dan persidangan antara lain melalui pengadilan khusus perikanan. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya tuntutan atau pra-peradilan, class action, dan tuntutan perdata. Dan yang terakhir, mengamankan merawat barang bukti, misalnya kapal dan alat tangkap, agar nilai ekonominya dapat dipertahankan. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.